Talk Highlight. Pendengar, konsumsi BBM bersubsidi yang sangat tinggi hingga kini masih terjadi. Pemerintah pun berharap agar masyarakat secara sadar dapat memilih BBM secara sadar untuk peruntukannya, sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terjadi penyimpangan sekitar 80% pengguna BBM subsidi yang justru dikonsumsi oleh orang yang mampu. Untuk itulah konsumsi BBM bersubsidi harus segera diatur. Bagaimana caranya? Kami akan bahas bersama Ketua Komisi 7 DPR Pak Sugeng Suparwoto dan juga Pak Soleh Abdurrahman, anggota Komite BPH Migas. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Talk Highlight. Halo, selamat pagi Pak Sugeng. Ya, pagi, Bung Weryo. Saya akan sapa juga Pak Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, halo Pak Saleh. Pak Saleh bisa mendengar suara saya? Halo, selamat Iya. pagi. Selamat pagi Pak Saleh. Bisa dibuka kameranya? Sudah ya? Oke, baik. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, Ya. kita tahu bahwa konsumsi atau subsidi BBM kita kan cukup tinggi ya Pak Sugeng, dan tentu Ya, ini betul sangat sekali. mempengaruhi beban keuangan negara kita. Nah, sebetulnya bagaimana selama ini pengaturannya Pak Sugeng? Iya, bahwa selamat pagi pendengar Elsinta, dan juga selamat pagi Bung Suryo, Pak Saleh, selamat pagi. Betul bahwa eh, konsumsi BBM terus naik dan ini sehat sebetulnya, di mana bahwa bangsa ini terus-menerus tumbuh. Salah satunya adalah konsumsi di energi secara keseluruhan juga tumbuh, dan energi itu di dalamnya ada listrik, ada juga BBM dan begitu. Jadi dalam APBN tahun 2023 ini bahwa konsumsi BBM bersubsidi juga secara volume naik, jadi kurang lebih menjadi 32,4 juta kiloliter, yang semula kalau di tahun yang lalu kan totalnya menjadi 29 juta kiloliter kurang lebih. Demikian juga di solar, yang solar subsidi juga naik, sekarang menjadi 17 juta kiloliter kurang lebih. Nah, memang kita bersyukur ya, harga crude dunia nih mulai menemukan titik equilibrium baru, Mm-mm. yakni di angka kurang lebih 2-3 hari yang lalu itu di $73 per barel. Karena kenapa demikian? Karena harga BBM itu pada dasarnya hampir 85% ya, kurang lebih 87% bahkan itu harga crude atau harga minyak mentahnya. Ada proses penghilangan, ada proses transportasi, dan juga ada disebut dengan alpa kalau dalam istilah pembentuk harga di BBM itu. Tapi terbesar adalah di harga crude atau harga minyak mentah. Nah, kalau harga minyak mentah turun, otomatis ya kita insya Allah dapat lebih murah, dapat lebih setidaknya penghematan bisa dilakukan dari sisi subsidi. Kenapa demikian? Karena memang betapapun harga rata-rata per liternya itu Pertalite misalnya yang disubsidi, yang dulu dari 7.000 sekian menjadi 10.000 sekarang, sementara solar dari 5.150 menjadi 6.900, itu tetap di bawah harga keekonomian. Jadi itulah yang disebut subsidi. Nah, harga keekonomian sangat tergantung dari fluktuasi harga crude seperti saya kemukakan tadi. Jadi krisis dunia yang diperkirakan ekonomi melambat, konsumsi energi khususnya minyak tiba-tiba juga cukup melambat. Meskipun misalnya perang Ukraina dengan Rusia, di Ya. mana Rusia sangat signifikan menyumbang crude dunia, juga belum pulih, tetapi demand akan crude memang tiba-tiba kok agak melambat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang juga melambat, yang ditandai dengan resesi, inflasi yang demikian tinggi di Amerika maupun di Eropa. Sehingga beberapa waktu lalu, seminggu lalu misalnya, The Fed atau Federal Reserve Amerika menaikkan suku bunganya 0,25%. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengguncangkan keuangan kita, karena bisa saja terjadi capital outflow dari sisi dolar, maka bisa saja rupiah akan naik. Tapi kita bersyukur karena kita terjadi surplus ekspor secara keseluruhan,
sampai menembus angka 54 miliar US dollar dalam tahun 2022 kemarin, sehingga cadangan devisa kita cukup sehat. Meskipun agak ironis memang, meskipun surplus tetapi tidak signifikan cadangan devisa yang masuk ke Indonesia, malah turun di tahun 2022 itu turun kurang lebih 7 miliar US dollar. Ya. Nah, inilah mekanisme secara keseluruhan. Jadi harga BBM atau subsidi itu tidak berdiri sendiri. Berkaitan juga karena apa? Di APBN atau asumsi makro kita, kita tetapkan lifting atau produksi minyak dalam negeri itu kemarin 660.000 barrel per hari, dengan ICP atau Indonesia Crude Price atau itu dihargai $95 per barrel. Nah, dengan dolar 14.750. Nah, ini secara akumulatif maka akan ketemu titik tertentu bagaimana konsumsi kita secara volume, lantas di mana posisi subsidi, dan kalau terjadi kemelesetan atau ketidaktepatan dari sisi asumsi, maka apa disebut dengan kompensasi. Ya. Saya kira itu. Oke. Itu gambaran umumnya. Gambaran secara umum begitu ya, Pak Sugeng ya. Saya ke Pak Saleh nih, Pak Saleh. Pak Saleh, sebetulnya bagaimana sih urgensi pengaturan BBM subsidi ini, Pak Saleh? Ya, jadi Mas Wiryo, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat pagi. Ya, pagi-pagi Pak Saleh. Para pendengar El Sinta. Jadi urgensi pengaturan BBM ini penting karena tadi disampaikan Pak Sugeng juga, Mas. Jadi kita ini ekonomi kita tumbuh terus, ya kan, satu. Kalau ekonomi tumbuh maka memerlukan energi yang cukup, yang andal, nggak boleh kurang energi kita untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang tinggi. Nah itu kan. Pada kesempatan lain daya beli masyarakat kita itu kan masih terbatas ya, Mas ya. Sebagian besar masyarakat kita itu masih sedang mengalami pertumbuhan lah gitu kira-kira ya. Sehingga perlu ada dukungan pemerintah, ya kan. Mengapa subsidi penting, BBM ini penting? Satu misalnya kan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM modern seperti bahan bakar minyak. Kemudian kedua, kenapa perlu subsidi? Untuk meredam atau menjaga inflasi ya kan, Mas. Kalau misalnya harga BBM tinggi, otomatis akan menggerus harga-harga yang lain. Ini penting. Tetapi kemudian yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga agar subsidi ini tepat sasaran, ya kan? Nah, inilah perlunya pengaturan subsidi BBM itu. Saya kira gitu, Mas Wiryo. Dahuluan. Jadi memang itu beberapa hal yang harus menjadi atensi masyarakat juga ya, bahwa pengendalian BBM subsidi itu supaya kebutuhan minyak dalam negeri juga tetap stabil, kira-kira begitu ya. Tentu berkaitan juga dengan keuangan negara. Saya langsung sapa pendengar boleh ya, Pak Sugeng dan Pak Saleh, karena sudah menunggu Pak Citra di Bogor. Pak Citra, halo Pak Citra. Selamat pagi, Bung Wiryo. Pagi Pak Citra, ya. Pak Sugeng, saya mau titip Pak, begini, kita memang pengguna kendaraan yang kalau dalam kategori berhak mendapatkan subsidi, karena bukan yang PC-nya besar gitu ya, karena umurnya juga bukan kendaraan baru gitu. Nah, cuman saya ngelihatnya gini, SPBU kita dinilai terlalu lemah dalam melayani kendaraan-kendaraan mewah kayak Pajero Sport, terus Fortuner. Kalau kita ngelihat masih menggunakan BBM yang bersubsidi kayak solar, mereka nggak pakai dek, atau kendaraan yang bahan bakar bensin juga masih pakai Pertalite gitu. Jadi saya pernah ngobrol, kenapa nggak ditegur? Ya mau gimana lagi Pak, mereka juga nggak mau keras. Nah, bagaimana supaya di SPBU ini juga bisa menolak. Dan kalau kita menyadarkan masyarakat dengan kesadaran sendiri, ya selama nggak ada aturan yang mengikat dan galak, masyarakat pasti nggak akan peduli gitu ya. Ya, nggak ada yang tegas gitu ya Pak. Betul. Baik, kita sudah dapat poinnya Pak Citra. Terima kasih ya. Kemudian ada Pak Setia Widodo di Bekasi. Pak Setia, silakan Pak Setia. Ya, selamat pagi Pak Sugeng Suparwoto, Pak Wiryo. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya tertarik itu ya, yang mengenai subsidi itu supaya itu bisa berkurang, yaitu yang proyek B35 atau yang sekarang berjalan. Bagaimana bisa mempercepat supaya proyek itu bisa menjadi B100 gitu Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua, masalah kilang minyak.
Kita kan sangat merugikan sekali kalau selalu pakai kilang dari luar gitu. Kilang minyak kita sudah bertahun puluhan tahun tapi masih seperti jalan di tempat gitu. Nah itu kita harapkan supaya itu ada revolusioner dalam kilang minyak. Masa kita itu minyak impor dari Singapura itu nggak lucu kan, negara kecil kayak gitu. Padahal kita Oke, Pak. Itu, mohon dari juga bisa sedikit meng-push pemerintah ya, supaya progres lebih tepat tentang kilang minyak itu tidak seperti jalan di tempat. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Setia Widodo. Iya, Pak Sugeng ya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana sih cara menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengendalian BBM subsidi ini. Ini bisa dikaitkan juga dengan Pak Citra tadi ya. Silakan Pak Sugeng. Ya, jadi Pak Citra terima kasih bahwa betul memang problemnya sebagaimana disampaikan Pak Saleh tadi adalah subsidi memang penting. Kenapa demikian? Itu untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang tidak mampu. Tapi ingat, subsidi BBM ini adalah yang jauh lebih penting adalah bagaimana agar tepat sasaran. Kenapa demikian? Karena ideologi subsidi itu adalah, sekali lagi, untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi inilah yang berbagai mekanisme yang dilakukan juga oleh BPH Migas sebagai pengawas dan juga bahkan unsur-unsur penegakan hukum. Tadi Pak Citra menggarisbawahi kalau lantas regulasi yang harus memaksa, ada namanya ada punishment kalau melanggar, reward kalau ada yang mematuhi secara baik. Nah inilah problem kita memang di situ, luas wilayah dan sebagainya. Dan jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, adalah juga apa disebut dengan moral hazard ya. Kita semuanya ini memang mudah sekali melanggar kalau ada potensi menguntungkan. Memang subsidi terhadap barang konsekuensinya ini Pak. Jadi bayangkan subsidi misalnya di solar itu. Solar tidak subsidi sekarang kurang lebih 18.000 kalau terus crude itu akan naik beberapa waktu lalu masih 20.000. Tetapi itu harga yang tidak subsidi, harga tidak subsidi. Harga yang subsidi itu hari ini masih 6.900. Bayangkan jauh sekali gapnya, maka terjadi apa disebut dengan juga mekanisme pasar yang menyimpang. Nah inilah yang terus menerus. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus yang mau kita arahkan adalah subsidi harus kepada orang. Memang problemnya lantas klasik sekali adalah data, dan data. Tetapi kita ini sebagai bangsa yang besar, dan saya kira sudah dalam zaman modern di mana kelengkapan pemerintahan kita tuh lengkap sekali dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya provinsi. Ada kementerian yang menangani langsung misalnya. Itu saya kira persoalan data nanti cepat atau lambat akan menjadi valid. Nah, kenapa demikian data menjadi penting? Karena subsidi ini sekali lagi harus ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah inilah sehingga dengan data yang akurat itu insya Allah nanti ditujukan kepada orang atau keluarga. Jadi saya kira nanti dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk unsur kampus, unsur pengawas-pengawas yang lain, kita bisa membuat semacam metodologi bagaimana agar akurat data. Itu pertama. Kedua tadi tentang bagaimana subsidi ini tepat sasaran, dan yang kedua adalah menyangkut tentang ada refinery dan sebagainya. Betul lah, tentang kilang-kilang kita. Betul, ada sekarang namanya proyek RDMP yang itu adalah memperbaharui kilang-kilang kita, sejumlah ada 6 kilang besar di Indonesia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih potensi kilang kita baru bisa mengolah kurang lebih 1 juta barrel saja dan kapasitas terpasangnya. Sementara kapasitas efektifnya itu kurang lebih 850.000 barrel per hari. Sementara kita mengkonsumsi BBM, nanti bisa dikoreksi Pak Saleh ya, adalah kurang lebih 1,4 juta barrel per hari. Jadi memang terjadi senjang dari sisi produk BBM dengan kemampuan refinery kita itu kurang lebih 600.000 barrel per hari. Nah itulah, itu baru dari sisi produk, belum dari sisi crude yang ada. Lifting minyak kita dalam APBN 2023 saja hanya kita tetapkan 660.000 barrel per hari.
Sehingga terjadi defisit memang antara lifting dan kemampuan kilang kita yang menghasilkan produk dan lifting yang menghasilkan crude atau minyak mentah itu terjadi senjang. Jadi rata-rata Indonesia itu hari ini mengimpor BBM baik berupa crude atau minyak mentah atau yang sudah jadi tadi dari Singapura, betul, itu adalah kurang lebih 850.000 barrel per hari. Nah inilah yang menjadi concern kita juga. Memang minyak kita atau BBM atau minyak kita sudah energi dari sisi minyak sudah menjadi persoalan ekonomi juga di Indonesia karena lifting terus turun, karena cadangan juga terus turun, karena blok-blok minyak kita atau reservoir minyak kita itu memang adalah reservoir kategori tua yang sudah ada istilah produksinya sudah tahap 3 yang harus dengan ada disebut dengan IOR dan sebagainya, ini bahasa teknis. Tapi itulah intinya, bahwa kita dari sisi minyak sudah menghadapi masalah. Kedua tadi ada B35, syukur-syukur B100. B35 itu artinya adalah bahwa 35% dari solar kita atau biofuel, itu fuel kita adalah dari fame atau dari kelapa sawit. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang dengan basis komoditas ini juga yang juga diserap oleh pasar internasional dengan fluktuasi harga yang juga kadang-kadang tinggi sekali harga famenya, itu juga mempengaruhi kemampuan pemerintah maupun Pertamina atau BUMN yang ditugaskan untuk bisa mengabsorb itu. Bayangkan beberapa waktu lalu 1 ton fame itu atau CPO di pasar internasional sampai di atas $1.000. Itu juga berat dari sisi percampuran, apalagi kalau nanti sudah menjadi B100. Nah, kemampuan kilang kita itu juga sudah bagus untuk bisa memproduksi fame itu menjadi bahkan di kilang Cilacap misalnya dan juga di kilang Balikpapan itu sudah bisa mampu memproduksi untuk bahan baku pesawat terbang. Ini sebenarnya potensi. Tetapi sekali lagi bahwa ini kan ada juga bukan dilema, ada sebuah diskursus bahwa sesuatu yang untuk pangan itu seyogyanya ditersediakan untuk pangan, tidak untuk energi. Ini satu sisi. Tetapi karena itu renewable, artinya bisa diperbarui dan sebagainya, itu bagus juga untuk energi. Ini juga bagaimana kita merumuskan strategi itu agar komprehensif antara pangan dan energi. Karena CPO atau tadi B35 itu adalah menyedot cukup besar juga dalam volume CPO ya. Nah, tetapi itulah yang baik. Maka ke depan kalau memang akan kita setuju, apalagi sampai B100, artinya ketersediaan bahan baku menjadi penting. Maka harus dirumuskan apa disebut dengan DMO atau Domestic Market Obligation dengan DPO sekaligus Domestic Price Obligation, supaya Pertamina sebagai BUMN yang diberi tugas untuk memproduksi B35 atau bahkan misalnya B100 itu ketersediaan bahan bakunya ada dengan harga yang sudah bisa kita kendalikan sehingga harga di pasar juga kompetitif. Seperti apa? Seperti batu bara kita. Sehingga hari ini listrik kita masih dengan harga stabil dan PLN tidak mendapatkan pasokan batu bara yang cukup karena 67% listrik kita itu adalah PLTU batu bara. Maka penting sekali batu bara. Sama di batu bara itu ada DMO dan DPO, Domestic Market Obligation, sejumlah 25% produksi batu bara nasional untuk kepentingan nasional dan tidak semuanya diekspor maksudnya, dan dengan harga yang dipatok juga untuk kepentingan nasional. Karena ingat, bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka itulah diatur dengan harga yang sangat murah. Jadi hari ini PLN hanya beli per ton itu GAR 4.600-an itu 4.200 sampai 4.600 hanya $51 saja dibandingkan harga internasionalnya yang 2 kali lipat lebih. Nah inilah demikian juga nanti di B35, B100. Bahkan nanti nih, mohon maaf nih, mungkin lucu orang menganggap kalau memang itu sudah menjadi kebutuhan nasional dan kita sepakat dengan B100 dengan volume besar, jangan-jangan Pertamina juga harus punya kebun kelapa sawit.
sebagaimana Pertamina punya blok Ya. minyak menghasilkan crude kan sama Ya. itu Bang. Tapi ini menjadi diskusi ke depan. Oke, baik. Ya, Ya, Pak, banyak orang mengira Indonesia ini kan masih menjadi eksportir minyak ya, Pak Saleh ya. Padahal kenyataannya kita kan banyak mengimpor juga sejak beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin Pak saya Saleh, menambahkan ini dari sisi ekspor. Betul, kita masih ekspor beberapa crude. Kenapa? Karena jenis minyak kita itulah jenis minyak bagus. Seperti apa misalnya? Blok Cepu dan sebagian blok Rokan. Itu adalah bagus, minyak bagus, light sweet bahkan, sehingga kita ekspor. Kalau di refinery kita sebagian besar, tapi sekarang mulai diperbaharui, adalah hanya bisa untuk memproduksi crude, minyak dengan jenis crude atau minyak mentah yang berat atau heavy. Maka kita impor. Nah, inilah memang agak unik. Nah, kenapa demikian? Karena dulu zaman tahun 70-an itu kita ini ketika masih ekspor atau 80-an bahkan masih kita sebagai anggota OPEC misalnya. ya, Ingat ketika Pak Subroto menjadi sekjen OPEC misalnya, kalau mengumumkan harga minyak itu adalah salah satu standarnya adalah Minas kan gitu loh. Minas itu atau Duri itu di Jambi itu karena minyak bagus sekali, standar internasional. Nah, minyak kita ini kategorinya adalah sebagian besar light crude atau minyak ringan, jadi lebih mahal kalau diekspor, lebih murah impor. Kenapa? Produk turunan dari minyak berat kita juga butuh dari aspal, lilin dan sebagainya. Sementara kalau minyak ringan kita itu produk turunannya relatif terbatas. Memang inilah yang juga kita terus lakukan pembaruan agar kilang kita mampu memproduksi crude dalam negeri atau nanti akhirnya di blending biasanya dicampurkan. Ini segera tambah. Betul. Hari ini namanya pendapatan negara itu baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Jadi lifting minyak jatah negara itu kalau toh diolah oleh Pertamina itu dibeli oleh Pertamina itu menjadi pendapatan negara. Yang diekspor juga menjadi pendapatan negara. Baik. Nah, itulah, ya. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh nih. Pak Saleh, lalu mengapa masyarakat harus mendukung pengendalian BBM subsidi, Pak Saleh? Oke, terima kasih Mas Firyo. Yang pertama, subsidi kita ini kan terbatas ya kan. Jadi subsidi itu ada 3 elemen utama yang mungkin perlu diketahui oleh kita semua ya kan, masyarakat khususnya. Pertama, bahwa subsidi itu sendiri terbatas. Jadi subsidi itu sudah diatur oleh Pak Sugeng dan teman-teman serta pemerintah. Katakan untuk tahun ini untuk solar itu 17 juta kiloliter. Yang kedua, konsumennya juga diatur sebetulnya di Perpres 91 itu kita atur tuh konsumennya siapa yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi atau solar. Yang ketiga, harganya juga diatur, ya kan. Nah, karena jumlahnya terbatas, kenapa harganya diatur? Tadi itu yang disampaikan Pak Sugeng untuk menjaga daya beli masyarakat. Bayangkan kalau misalnya harga BBM tadi Pak Sugeng sampaikan solar misalnya itu pada tingkat harga crude seperti sekarang bisa 18.000 per liter, dilepas ke pasar misalnya, bisa dibayangkan berapa biaya transportasi, sehingga bisa-bisa masyarakat akan kesulitan untuk melakukan niaga, membawa produk-produk pertanian dari daerah-daerah untuk ke pasar-pasar di Jakarta misalnya. Nah, jadi oleh sebab itu dukungan masyarakat ini sangat penting, ya kan. Satu, untuk menjaga agar solar ini, khususnya solar, tidak disalahgunakan, ya kan. Kita masih menemukan meskipun saat ini sudah jauh berkurang ya Mas Wiryo, modus-modus gitu ya, modus-modus penyalahgunaan BBM, penimbunan dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi itu gap antara harga yang non subsidi yang bisa dijual ke industri dan yang dijual di SPBU untuk konsumen transportasi ini sangat tinggi, ya kan. Nah, tapi kemudian memang diskusi kita ini tetap masih pada kondisi bahwa subsidi kita ini terbuka. Bayangkan bagaimana kita harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh NKRI ya, yang sangat kompleks ya. Infrastrukturnya sangat kompleks ya, transportasi laut, darat dan sebagainya pada harga yang terjangkau, ya kan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka menurut hemat saya dan juga mungkin yang kita sedang lakukan sekarang ini, sistem digitalisasi ya
menuju ke arah subsidi tertutup ini harus kita support. Masyarakat tentu kami harapkan untuk mendukung sistem registrasi atau pendaftaran subsidi tepat untuk yang butuh, untuk yang berhak menerima subsidi. Hanya dengan itu maka semua leakage, semua kebocoran penyaluran subsidi BBM bisa kita kurangin, bahkan bisa kita cegah. Nah, inilah yang kita harapkan masyarakat kita selain tentu saja mengkonsumsi, terutama sektor transportasi, Mas ya, mengkonsumsi BBM dengan lebih bijak ya, kan, karena tadi itu produksi minyak kita terus turun, kemampuan kilang kita masih terbatas, harga minyak dunia itu fluktuatif cenderung tinggi. Nah, hal-hal ini menjadi persoalan yang dukungan masyarakat menjadi sangat penting, ya kan? Tapi saat ini program yang kita lakukan oleh Pertamina terutama yang subsidi tepat itu yang sekarang sudah menyasar di berbagai tempat ini, kita harapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu akan mendapatkan BBM subsidi itu. Sementara yang memang mampu perlahan-lahan tentu selain tadi itu dengan himbauan-himbauan, tetapi ke depan mereka tidak bisa lagi mengkonsumsi BBM subsidi. Itu yang kita harapkan dukungan dari masyarakat, Mas Wiryo. Iya, benefitnya apa Pak yang dirasakan masyarakat manakala BBM subsidi tepat sasaran? Nah, benefitnya tentu kebutuhan mereka yang real, masyarakat yang tidak mampu itu akan terpenuhi, ya kan? Jadi kebutuhan masyarakat ya untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan sektor transportasi publik, ya kan? Bisa kita bayangkan biasanya kalau subsidi itu disalahgunakan, maka jatah yang digunakan untuk katakan misalnya untuk kereta api penumpang yang diberikan subsidi solar, kemudian bis-bis penumpang, kemudian kapal-kapal laut yang membawa penumpang, sembako, kemudian truk-truk yang mengangkut sembako. Ini kalau memang subsidinya disalahgunakan, ya kan? Artinya masyarakat tidak ikut mendukung upaya-upaya mengurangi terjadinya penyalahgunaan itu, maka jatahnya itu akan berkurang. Ya. Penyalahgunaan BBM subsidi dalam konteks solar maupun pertalite ini juga tidak selalu berarti penyalahgunaan dalam sisi negatif, Mas. Tetapi yang kita rasakan sekarang ini kan banyak transportasi umum ya, truk-truk besar roda 6 ya kan, yang mengangkut barang-barang mewah itu juga masih mengkonsumsi solar subsidi. Nah, ini yang kita rasa kurang tepat ya kan, karena yang dibawa itulah produk-produk luxurious ya. Nah, ini juga kita harapkan ke depan itu yang mengkonsumsi solar subsidi ini terutama adalah yang mengangkut kebutuhan masyarakat. Seperti mengangkut sembako dan sebagainya. Yeah. Nah, itu kira-kira manfaat nanti yang akan dirasakan jika subsidi kita ini betul-betul sudah tepat sasaran. Ya, oke, saya bacakan beberapa tanggapan pendengar, diantaranya dari Pak Arnold. B35 maupun B100 ini kan harga keekonomiannya sangat tinggi, Pak. B100 itu bisa mencapai lebih dari 18.000 per liter misalnya. Kalau begitu berapa mau dijualnya, begitu ya. Kemudian saya pengguna Pertalite RON 90 dengan harga 10.000. Jika RON 92 dijual dengan harga 12.800 tidak subsidi, maka sebenarnya berapa sih harga Pertalite yang sebenarnya kalau masih dibilang subsidi? Dulu 7.600, dinaikkan 10.000. Kemudian mau dinaikkan lagi berapa lagi Pertalite? Jika masih mau dinaikkan, saya bingung nih sebagai rakyat kecil. Bagaimana cara menghitung kalau mau dinaikkan berapapun, ini tidak akan puas karena gaji juga pasti minta naik, pasti akan berdampak ke karyawan dan lain sebagainya, termasuk juga para pejabat. Jadi bagaimana nih cara pengaturnya? Ini Pak Tukimin ya. Kemudian yang lain misalnya Pertamina kenapa sih nggak ajak ahli-ahli perminyakan misalnya yang mengatakan kita sebetulnya cadangan minyaknya itu miliaran barel. Ya, ini dari Pak Yuda. Kemudian saya tidak setuju jika BBM subsidi itu diatur karena orang kaya bayar pajak dan berhak menikmati hasil pembangunan dengan uang pajak. Kemudian masyarakat miskin wajib dibantu, maka jadikan BBM satu harga agar tidak terjadi penyelewengan. Ini Pak Kardiawarman ya. Jadi satu harga. Sebelum ditanggapi Pak Sugeng, saya sapa dulu ada Pak Sabar di Cibubur. Pak Sabar silakan. Ya, selamat pagi Pak Sugeng, Pak Saleh ya. Ya. Nah, ini saya usulkan aja gitu ya.
kan sekarang subsidi bahan bakarnya kalau dibilang menyasar masyarakat yang tepat gitu ya, saya rasa ya untuk pengguna kendaraan juga sebenarnya bisa bilang masyarakat menengah juga ke atas untuk Indonesia ya. Bagaimana kalau misalnya subsidi ini tidak semata-mata fokus kepada bahan bakar, tapi lebih bagus subsidi yang jangka panjang, misalnya biaya pendidikan yang lebih murah gitu ya. Kan kalau tadi dengar di depan, sebenarnya ini bisa masalah teknologi ya, teknologi kita yang ibaratnya butuh diakselerasi lagi supaya bisa menghasilkan sumber energi yang dalam negeri lah gitu dengan biaya produksi yang lebih murah. Itu mungkin Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sabar ya. Sekaligus nih Pak Sugeng, perkembangan revisi Perpres 191 2014 yang akan mengatur siapa atau kendaraan apa yang berhak pakai BBM subsidi. Bagaimana selama ini Pak Sugeng? Ya, selama ini bahwa ada pembatasan berdasarkan CC misalnya 1.500 ke bawah itu akan mendapat subsidi. Tapi kan susah dikontrol. Memang lagi-lagi soal pengawasan. Karena memang terjadi kesenjangan antara harga keekonomian, misalnya tadi ada ditanyakan, sudah dinaikkan dari 7.600 menjadi 10.000. Lalu sebenarnya harga keekonomiannya itu berapa? Harga keekonomian sekali lagi BBM itu sangat tergantung fluktuasi harga crude, harga minyak mentahnya. Nah hari ini misalnya dengan $73 per barrel, maka angka keekonomiannya kurang lebih memang masih di angka 12 ribuan. Jadi masih ada subsidi, setiap liternya itu adalah 2 ribuan gitu untuk pertalite. Demikian juga untuk solar dan sebagainya itu ada perhitungan secara khusus. Tetapi sekali lagi bahwa fluktuasi harga BBM di pasar itu sangat tergantung dari fluktuasi harga minyak. Nah, di mana minyak dunia, karena kita juga impor sebagian, nah, kita sendiri telah menetapkan ICP $90 per barel. Nah, artinya dengan harga di bawah ICP kita, maka ini memang akan jauh lebih ringan kita. Nah, kita yakin di DPR ini dengan juga bagaimana dengan pemerintah agar fluktuasi harga minyak itu tidak terjadi di pasar, artinya tidak ada lagi naik lagi, maka disiapkan subsidi dan kompensasi sekaligus untuk mengantisipasi kalau terjadi fluktuasi harga crude dunia. Di APBN tahun 2023 ini disiapkan kurang 338 triliun untuk subsidi, yang itu disubsidinya sebesar 212 triliun, itu mencakup subsidi listrik, subsidi LPG, dan juga subsidi BBM, itu di energi subsidi. Sementara kurang lebih 26 triliunnya adalah untuk kompensasi kalau terjadi fluktuasi seperti tahun 2022 yang lalu misalnya. Waktu itu kita siapkan di APBN subsidi dan kompensasi hanya 152 triliun. Tapi faktanya sampai di ujung Desember tahun lalu itu subsidi dan kompensasi totalnya menjadi 502 triliun misalnya. Sehingga waktu itu harus disesuaikan, harganya dinaikkan karena berat, kalau tidak sampai 650 triliun waktu itu. Nah inilah sistem keuangan. Sekali lagi bahwa uang itu tadi ya dari rakyat juga, dari masyarakat juga. Maka tadi betul Pak Sabar misalnya bahwa subsidi itu coba bagaimana tidak hanya untuk dialihkan juga lebih besar untuk tidak hanya energi tapi untuk pendidikan dan yang lain-lain. Tapi faktanya bahwa energi BBM misalnya masih menjadi urat nadi ekonomi. Tadi Pak Saleh menjelaskan bagaimana korelasi atau hubungan kalau BBM itu naik, tiba-tiba barang itu naik, lantas juga inflasi naik, artinya jumlah angka kemiskinan menjadi naik dan seterusnya, itu rangkaiannya. Itulah yang dijaga sedemikian rupa. Sehingga antara kemampuan daya beli masyarakat dalam konteks BBM ya yang kita pertimbangkan, satu pasti kemampuan daya beli masyarakat, kedua adalah kemampuan keuangan negara, dan ketiga jangan lupa kemampuan BUMN yang ditugaskan Pertamina. Sebab kalau tidak ini malah nanti juga menjadi rusak semua. Inilah yang terus menjadi perhatian kami. Pokoknya intinya bagaimana masyarakat tetap bisa membeli BBM dengan affordable, mudah dijangkau dan terjangkau secara harga. Itu. Pak Sugeng, saya sebelum ke Pak Saleh ya, saya sapa 3 pendengar terakhir. Ya, ada Pak Abdullah di Bekasi. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Selamat pagi Asinta. Pagi Pak Abdullah. Pagi Pak narasumber. Ya.
Pak, saya lihat nih Pak, pemerintah nih nggak konsisten Pak. Kalau giliran harga minyak bumi naik, teriak pengen naikin BBM. Tapi giliran harga minyak bumi turun, belaga bego, belaga nggak ngerti apa-apa gitu. Maksud saya konsisten Pak, kalau mengikuti harga pasar, ketika turun ya turun juga. Itu yang pertama. Terus kedua, kayaknya nih pejabat-pejabat Pertamina nih mesti dikirim Pak belajar sama Petronas tuh Pak. Kayaknya Petronas lebih pintar dari kita ya Pak ya. Buktinya Petronas bisa untung Pak. Gitu. Kita Pertamina nggak punya saingan, rugimu ceritanya. Oke. Gitu. Baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak, saya kecewa sama pemerintah. Pemerintah pola pikirnya kayak pedagang Pak, nyari untung. Bukan mensejahterakan rakyat. Harusnya Pak, kalau memang ketergantungan BBM 10 tahun terakhir ini harus pemerintah berpikir gimana membangun sistem transportasi umum yang baik biar orang itu berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Itu terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abdullah. Kemudian ada Pak Rahmat di Petukangan, silakan Pak Rahmat. Jakarta ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng ya. Ya, saya ngelihatnya negara plus 62 ini sangat lucu dan mengherankan serta kagum. Yang pertama, kok susah-susah amat sih kalau emang mau dinaikin, jangan bilang disesuaikan, dinaikkan gitu aja. Naikkan aja 15.000. Nanti juga harus dibatasi. Kalau yang di atas 1.500 cc, wajib pakai yang Pertamax series. Itu aturannya yang jelas, mincela-mincele ke sana ke sini. Terus yang kedua, BBM sebelah aja nggak usah jauh-jauh lah. Yang biru itu kan diintervensi harganya dengan RON yang bedanya juga lumayan, paling 2 digit. Dengan 2 angka beda RON-nya, harganya sebenarnya masih 2 kali untung dia. Ada apa dengan itu semua? Mafianya dong diinin. Terus yang ketiga adalah masalah hukum. Hukum di Indonesia itu nggak pernah tegas. Banyak itu Pak, para oknum-oknum yang bermain di situ. Dan ujung-ujungnya tetap rakyat yang jadi korban, padahal jelas-jelas undang-undang dasarnya hukum harus tegas gitu ya Pak Rahmat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Akmal Akbardian di Bintaro. Pak Akmal, silakan Pak Akmal. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya melihat, karena saya ini pekerja minyak, pernah bekerja di Petronas juga. Jadi di Pertamina ini sangat banyak inefisiensi Pak. Dan banyak pekerja-pekerja yang kompetensinya saya nyatakan ini meragukan, karena saya juga bekerja di beberapa proyek Pertamina, ini sangat memprihatinkan Pak. Itu satu Pak. Dua, sinergi BUMN yang ditujukan Menteri Erick Thohir ini merusak proyek RDMP. RDMP ini mulur gak karu-karuan karena inkompetensi Pak, dan pemborosan. Jadi inefisien ya? Iya, ini sangat besar ruginya. Saya bandingkan dengan Malaysia yang sangat efisien dalam mengelola proyek. Nomor 3, kita nggak bisa Pak, kita di benchmark sama harga internasional. Karena lifting minyak kita itu semestinya murah kalau kita punya fasilitas yang efisien dan pekerja-pekerja yang profesional. Baik. Baik Pak Akmal. Saya nggak setuju dengan subsidi Pak. Terus terang. Tapi ini tolong dialihkan, karena saya bayar sekolah anak juga mahal, biaya lain-lain untuk kebutuhan sosial itu tinggi. Jadi ini bisa dialihkan. Pasti ini ada aturan perpajakan yang bisa membantu. Terima kasih. Ini dengan saya Amal. Terima kasih Pak Amal Akbardian di Bintaro, Tangerang Selatan ya. Sebelum ditanggapi Pak Saleh, saya ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, dengan distribusi terbuka sekarang ini kan beberapa data menyebut ada banyak penyimpangan dalam subsidi BBM. Artinya subsidi itu selama ini nggak tepat sasaran dong Pak Saleh. Sekaligus ditanggapi tadi dari beberapa pendengar Pak Saleh. Ya, kalau dibilang tidak tepat sasaran, memang masih ada penyalahgunaan. Tetapi semakin kemari kita lihat bahwa penyalahgunaan itu semakin sedikit. Jadi penyalahgunaan itu konteksnya ada 2 sebetulnya kan. Penyalahgunaan yang memang sifatnya itu memang dikonsumsi oleh secara tidak sesuai, artinya oleh BBM, oleh konsumen non subsidi ya Mas ya. Katakan untuk industri dan sebagainya. Tapi juga penyalahgunaan dalam konteks bahwa masih banyak masyarakat kita ini yang sebetulnya itu
tidak berhak ya. Artinya itu mereka itu mampu membeli BBM subsidi, ya kan? Mampu membeli BBM non subsidi, tapi mereka masih menggunakan. Ini yang kita maksud. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa lo saya juga membayar pajak, saya juga berhak atas BBM subsidi. Tetapi sebetulnya jika kita secara objektif melihat bahwa kita harus membayar BBM itu sesuai harga keekonomiannya, kan mestinya begitu. Dalam untuk menjamin industri ini tumbuh, maka kita harus menjamin bahwa harga yang kita beli itu harga. Faktanya kan sekarang harga yang kita beli itu bukan harga keekonomiannya, ya kan, sehingga pemerintah harus memasukkan kompensasi atau subsidi ke dalam harga tersebut. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sabar kalau tidak salah, ya kan. Jadi kalau tahun kemarin subsidi kita dan kompensasi misalnya 500 triliun, yang sekarang menjadi sekitar 300 triliun, maka sisa yang 200 triliun saving kompensasi dan subsidi itu mestinya bisa digunakan untuk hal yang produktif, termasuk tadi saran yang sangat baik untuk segera mengembangkan transportasi publik, Mas. Jadi jawaban terhadap pengurangan subsidi BBM ini pada masyarakat yang tumbuh itu adalah melalui transportasi publik. Transportasi publik lah yang harus kita berikan subsidi besar-besar, kita bikin nyaman, ya, aksesibel, semua orang boleh dimanapun gampang. Ini yang bisa menjawab. Jadi bukan kita itu pindah dari satu mode transportasi individu ke individu yang lain, ya, apapun itu. Tetapi yang paling tepat adalah dari sistem transportasi perorangan ini kepada sistem transportasi publik. Ini yang bisa menjawab soal lingkungan, soal subsidi, soal kemacetan. Ini yang juga kita harapkan ke depan ini berbagai Pemda itu bisa mengembangkan. Kalau penyalahgunaan tadi itu Mas. Jadi dengan sistem digitalisasi sekali lagi, pada sistem distribusi terbuka seperti ini, maka span of control ke seluruh penjuru itu tidak mudah. Satu-satunya cara yang kita anggap itu bisa menjawab semua ini adalah lewat digitalisasi. Digitalisasi tadi, ya, itu pentingnya. Itu sangat penting. Begitu nama kita terrecord di situ, maka kita tidak bisa lagi mengisi di luar hak atau di luar apa yang kita harus di luar yang selama ini semua orang berhak mengisi. Dengan sistem subsidi tepat, maka akan dilakukan verifikasi siapa orang-orang yang berhak mengkonsumsi BBM. Jadi subsidi akan tepat sasaran, ya. Terakhir ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah revisi Perpres ini juga perlu segera dikeluarkan jika subsidi dirasa kurang tepat sasaran, Pak Sugeng? Ya, memang saya kira harus segera siapa yang berhak. Saya sebetulnya di Komisi 7 berkali-kali menggarisbawahi memang pemerintah punya pertimbangan tertentu. Mestinya daripada ribet dan sebagainya, sudah yang subsidi adalah transportasi umum. Misalnya angkutan kota, bus itu, dan juga jenis angkutan truk dan yang untuk kepentingan bukan industri, kan itu ada. Misalnya truk 3/4 yang itu ada untuk, jadi ya plat kuning lah istilahnya yang disubsidi. Selebihnya sudah sebagaimana tadi ditekankan juga bahwa orang mampu beli mobil itu ya pada dasarnya orang mampu beli. Nah, tadi itulah. Lantas tadi ada kritik kok nggak konsisten, kalau turun kok nggak turun. Nah, yang bisa turun naik itu adalah harga BBM non subsidi, mesti seperti Pertamax dan sebagainya. Itu yang bisa turun naik. Tetapi kalau Pertalite kan sudah dipatok dengan harga dan juga solar disubsidi setiap liternya itu adalah Rp1.000 misalnya dan sebagainya. Nah, itulah yang hari-hari ini membentuk harga. Jadi yang bisa turun naik adalah BBM non subsidi. Terus tadi Pak Akmal dari Pertamina inefisiensi, betul, ini yang terus-menerus kita dorong agar bagaimana harga produksi per barrelnya itu menjadi murah. Termurah di Indonesia itu adalah di Blok Cepu, tapi hari ini termahal adalah di Blok Rokan. Itulah yang dua-dua ini sekarang adalah backbone kita, karena Blok Cepu memproduksi 160.000 barrel per hari, Rokan 164.000 barrel per hari, totalnya sudah 320.000 barrel. Itu hampir setengah lifting nasional itu diproduksi dan yang lain-lain. Nah, kita tahu bahwa mahal murahnya memproduksi crude itu banyak faktor, masuk adalah karena memang kita ini semakin hari semakin ke laut dalam misalnya dan sebagainya. Ini ada pertimbangan-pertimbangan. Saya kira itu kita semuanya, saya kembali lagi
menggarisbawahi bahwa Indonesia sudah menghadapi persoalan energi fosil yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara. Minyak seperti tadi, kita ini bukan kaya raya minyak, memang ada masih sekitar 68 cekungan yang belum dieksplorasi. Tetapi semakin ke laut dalam, semakin mahal eksplorasi dan produksinya, dan semakin banyak ditemukan gas. Tidak lagi minyak-minyak. Nah, ini sistem geologi kita. Nah, demikian juga di gas. Nah, gas kita itu kita ada gas alam kita kaya, tetapi kita impor LPG, liquefied petroleum gas, yang untuk gas kita. Itu APBN sekarang kita 8 juta metrik ton sebagaimana juga yang lalu. Ini juga subsidinya besar. Dan seterusnya. Jadi ini yang memang sudah jadi masalah, maka kita harus segera masuk nantinya. Tadi transportasi publik harus dibangun masif, yang nyaman dan aman, tepat waktu dan sebagainya. Dan kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan. Baru terbarukan tadi ya. Karena fosil sudah jadi masalah. Jadi inilah yang terus kita mitigasi sehingga kita, karena cepat atau lambat energi fosil itu akan habis, tidak akan terbarukan. Sementara kita harus masuk energi baru terbarurukan. Kita punya sinar matahari yang luar biasa. Jadi itu yang harus dimaksimalkan nanti ya, Pak Sugeng. Dan seterusnya. Nanti mungkin dibahas di sesi lain tentang energi terbarukan. Pak Sugeng dan Pak Saleh, terima kasih. Mudah-mudahan subsidi tepat sasaran seperti yang kita harapkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih Pak Sugeng, Mas Wiryo, terima kasih Pak Saleh dan pemirsa dan pendengar Elsinta. Baik, pendengar, demikian tadi Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Supramoto dan Saleh Abdul Rahman, anggota Komite BPH Migas. Talk Highlight. Elshinta News and Talk.